Di jantung Eropa, di sebuah negara kecil yang sering disebut sebagai pusat politik benua biru, tumbuh sebuah komunitas yang membawa cahaya Islam dengan cara yang tenang namun penuh makna. Negara itu adalah Belgia. Dari kota Brussels yang menjadi markas berbagai institusi penting Eropa, hingga sudut-sudut kota industri yang dulu dipenuhi pekerja migran, jejak Islam perlahan mengukir sejarahnya sendiri. Banyak orang mengenal Belgia sebagai simbol modernitas, demokrasi, dan diplomasi internasional. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa di balik gedung-gedung pemerintahan dan jalanan klasiknya, ada jutaan Muslim yang menjalani kehidupan dengan penuh dedikasi pada iman mereka. Bagaimana rasanya menjadi Muslim di tengah masyarakat yang mayoritas bukan Muslim? Bagaimana mempertahankan identitas di tengah arus sekularisme dan keberagaman budaya? Dan bagaimana Islam bisa berkembang di negeri yang bukan tanah kelahirannya? Inilah kisah tentang perjuangan, keteguhan, dan harapan. Kisah tentang bagaimana Islam tidak hanya hadir sebagai identitas agama, tetapi juga sebagai nilai, kontribusi, dan jembatan toleransi di jantung Eropa. Belgia adalah negara kecil di Eropa Barat yang merdeka pada tahun 1830 setelah memisahkan diri dari Kerajaan Belanda. Meski wilayahnya tidak luas, posisinya sangat strategis. Ibu kotanya, Brussels, bahkan dikenal sebagai pusat politik Eropa karena menjadi markas berbagai lembaga penting Uni Eropa dan organisasi internasional. Namun, keberadaan Islam di Belgia bukanlah bagian dari sejarah awal negara ini. Perkembangan signifikan baru terjadi setelah Perang Dunia II. Saat itu, Belgia mengalami pertumbuhan industri yang pesat, terutama di sektor pertambangan dan manufaktur. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pemerintah menjalin perjanjian dengan beberapa negara, termasuk Maroko dan Turki, pada dekade 1960-an. Gelombang pekerja migran Muslim pun mulai berdatangan. Awalnya mereka tinggal di kawasan industri dan bekerja di tambang batu bara serta pabrik-pabrik besar. Banyak dari mereka berniat mencari nafkah sementara, lalu kembali ke tanah air. Namun seiring waktu, situasi berubah. Keluarga mulai menyusul, anak-anak lahir di Belgia, dan komunitas Muslim perlahan tumbuh menjadi bagian tetap dari struktur sosial negara tersebut. Dari sinilah fondasi perkembangan Islam di Belgia mulai terbentuk. Salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan Islam di Belgia terjadi pada tahun 1974. Pada tahun itu, pemerintah secara resmi mengakui Islam sebagai salah satu agama yang diakui negara. Keputusan ini menjadi tonggak penting karena memberikan legitimasi hukum dan perlindungan struktural bagi komunitas Muslim yang terus berkembang sejak gelombang migrasi tahun 1960-an. Pengakuan ini bukan sekadar simbol politik, tetapi memiliki dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Negara memberikan dukungan terhadap pengelolaan masjid dan lembaga keagamaan, termasuk dalam hal administrasi dan pembiayaan tertentu. Selain itu, salah satu implikasi paling signifikan adalah dibukanya ruang bagi pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah negeri. Artinya, anak-anak Muslim di Belgia dapat mempelajari ajaran agama mereka secara resmi di sistem pendidikan nasional, sejajar dengan agama-agama lain yang telah lebih dulu diakui. Guru-guru agama Islam pun mendapatkan pengakuan dan dukungan negara dalam menjalankan tugasnya. Langkah ini menunjukkan bahwa Belgia, sebagai negara demokratis dan plural, berupaya mengakomodasi keberagaman keyakinan warganya. Islam ditempatkan sebagai bagian dari struktur sosial yang sah, bukan sebagai elemen asing. Bagi komunitas Muslim, pengakuan tahun 1974 menjadi fondasi penting untuk membangun identitas yang lebih kuat, percaya diri, dan terintegrasi dalam masyarakat Belgia tanpa harus meninggalkan keyakinan mereka. Ramadan di Belgia menghadirkan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan di negara mayoritas Muslim. Terutama ketika bulan suci ini jatuh pada musim panas, durasi puasa bisa mencapai 16 hingga 18 jam. Matahari terbit sangat pagi dan baru terbenam menjelang malam larut. Artinya, umat Muslim harus menahan lapar, haus, dan hawa nafsu dalam waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan di banyak negara tropis. Tantangan tidak berhenti di situ. Di kota-kota seperti Brussels atau Antwerp, tidak terdengar lantunan azan dari pengeras suara masjid yang mengingatkan waktu sholat. Aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Sekolah, kantor, dan pusat perbelanjaan tidak berubah ritmenya. Umat Muslim tetap harus bekerja, belajar, dan beraktivitas seperti biasa, meski energi fisik terkuras lebih cepat. Namun, justru di tengah keterbatasan itu, Ramadan menjadi momen yang sangat kuat dalam membangun identitas keislaman. Masjid-masjid dipenuhi jamaah saat waktu berbuka dan sholat tarawih. Keluarga-keluarga berkumpul lebih erat.
komunitas Muslim saling berbagi makanan dan mengadakan buka puasa bersama untuk mempererat ukhuwah. Ramadan di Belgia bukan hanya soal menahan diri, tetapi tentang menjaga komitmen iman di tengah lingkungan yang berbeda. Ia menjadi latihan kesabaran, kedisiplinan, dan solidaritas. Dalam suasana minoritas, setiap Muslim merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menampilkan akhlak yang baik, sehingga Ramadan benar-benar menjadi cahaya yang terlihat, bukan hanya dirasakan. Salah satu momen paling menyentuh dalam perkembangan Islam di Belgia adalah terselenggaranya acara buka puasa bersama yang membentang hingga 5 km. Bayangkan, satu hamparan meja panjang yang dipenuhi makanan sederhana, kurma, roti, sup hangat, dan hidangan khas berbagai budaya Muslim. Di kanan dan kiri, ribuan orang duduk berdampingan tanpa memandang latar belakang. Acara ini bukan hanya dihadiri oleh umat Muslim. Banyak warga non-Muslim, tokoh masyarakat, hingga pejabat lokal turut hadir dan duduk bersama. Mereka tidak sekadar menyaksikan, tetapi benar-benar ikut merasakan suasana Ramadan. Inilah wajah Islam yang hadir melalui pendekatan sosial dan keterbukaan. Di tengah berbagai stereotip dan isu sensitif tentang Islam di Eropa, pemandangan ini menjadi pesan yang sangat kuat. Buka puasa sepanjang 5 km bukan hanya peristiwa logistik yang mengesankan, tetapi simbol nyata bahwa dialog antar agama bisa diwujudkan melalui kebersamaan yang sederhana. Suasana hangat terasa saat azan maghrib berkumandang pelan dari pengeras suara internal. Ribuan orang serempak berbuka. Tidak ada perbedaan status sosial, tidak ada sekat identitas. Semua menyatu dalam momen kemanusiaan. Acara seperti ini membuktikan bahwa Ramadan di Belgia bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang membangun jembatan. Jembatan antara Muslim dan non-Muslim, antara tradisi dan modernitas, antara minoritas dan masyarakat luas. Dan dari meja panjang itulah, toleransi tumbuh dalam bentuk yang paling nyata. Hari ini, wajah Islam di Belgia tidak lagi hanya identik dengan para pekerja migran generasi pertama dari Maroko dan Turki. Ia kini tercermin pada generasi muda yang lahir dan besar di Belgia, tumbuh dalam sistem pendidikan Eropa, dan akrab dengan budaya modern tanpa melepaskan akar keislamannya. Mereka adalah anak-anak yang bersekolah di kota-kota seperti Brussels, Antwerp, dan Liège. Mereka berbicara fasih dalam bahasa Prancis atau Belanda, memahami nilai-nilai demokrasi, dan aktif dalam berbagai bidang, mulai dari akademisi, pengusaha muda, aktivis sosial, hingga politisi. Namun yang menarik, banyak dari mereka tetap menjaga identitas Muslimnya dengan penuh kesadaran. Mereka tidak lagi melihat Islam sekadar sebagai warisan keluarga, tetapi sebagai pilihan sadar yang mereka pahami secara intelektual dan spiritual. Di tengah tantangan Islamofobia, stereotip, dan tekanan asimilasi, generasi ini memilih jalan dialog. Mereka aktif membangun narasi positif tentang Islam melalui media sosial, diskusi publik, dan kegiatan lintas agama. Mereka menunjukkan bahwa menjadi Muslim taat tidak bertentangan dengan menjadi warga negara Belgia yang produktif dan berkontribusi. Mereka adalah jembatan antara dua dunia, tradisi dan modernitas, timur dan barat. Dengan pendidikan, akhlak, dan partisipasi aktif di ruang publik, generasi muda Muslim Belgia berpotensi menjadi wajah Islam Eropa yang penuh hikmah, toleransi, dan membawa solusi bagi masyarakat yang lebih luas. Kisah Islam di Belgia mengajarkan satu pelajaran yang sangat dalam. Menjadi minoritas bukan berarti lemah, terpinggirkan, atau kehilangan identitas. Justru dalam posisi sebagai minoritas, kualitas iman benar-benar diuji. Setiap sikap, ucapan, dan perilaku menjadi representasi dari ajaran Islam itu sendiri. Di tengah masyarakat yang plural dan sekuler seperti di Belgia, umat Muslim tidak hanya dituntut untuk menjaga ibadah personal, tetapi juga menunjukkan akhlak terbaik dalam kehidupan sosial. Mereka belajar bahwa dakwah tidak selalu melalui mimbar, tetapi melalui keteladanan. Bukan melalui dominasi, tetapi melalui kontribusi nyata. Daripada pekerja migran yang datang pada tahun 1960-an, hingga generasi muda Muslim yang kini berpendidikan tinggi dan aktif di berbagai bidang, perjalanan ini membuktikan bahwa Islam bisa tumbuh dengan damai, adaptif, dan tetap berpegang pada prinsip. Identitas sebagai Muslim dan warga negara Eropa
bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan bisa berjalan berdampingan. Inilah pesan pentingnya. Jumlah bukanlah ukuran kekuatan. Kualitas iman, kecerdasan dalam bersikap, serta manfaat yang diberikan kepada masyarakatlah yang menjadi cahaya sesungguhnya. Menurut Anda, bagaimana seharusnya umat Islam menjaga identitas di tengah masyarakat minoritas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.